Kadang Muslim bermain bola bersama temennya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kelihatan tular jadi mau deh. Sore ini ada yang berbeda. Muslim tidak terlihat menyeberangi sungai ataupun bermain bola. Muslim juga tidak sedang melangkah kaki ke rumahnya. Wah, Muslim ada di mana ya? Mana bi Muslimnya? Where is Muslim? Oh, he's inside his house. Oh, rupanya kakek dan nenek Muslim lagi datang. Kabarnya Muslim dan ibu akan pindah ke rumah kakek di Jakarta. Keesokan paginya, dengan hati yang sedih, Muslim harus berpamitan. Bisa nggak ya kalau semua dibawa saja? Muslim mencoba membayangkan. Waduh, sepertinya nggak mungkin juga ya. Kempes dong mobil kakeknya. Muslim jadi khawatir bagaimana semua. Kelihatan telur jadi enak deh. Jadi khawatir gimana kalau semua Aku jadi mau makan kesenangannya telur hilang. deh. Iya, habis baca ini kita makan telur. Oke. Bunda juga mau? Tuh Muslim kenapa dia khawatir, Bia? Why he's so worried? Because he want to move. To Jakarta, but he doesn't want to leave his hometown. And how can I play egrang? Atau main apa tuh? Main pelepah pinang. Is there any pelepah pinang in Jakarta? Katanya he's wondering if he could bring all of his happiness from the village. Ibu mengerti, Muslim merasa tidak nyaman karena harus pergi. Insya Allah semua akan baik-baik saja sayang. Ada Allah yang akan menjaga kita. So you don't have to worry Muslim, because Allah will always take care of us everywhere we go. Terus pergi deh, mana yang perginya Bi? Tuh udah mobilnya mana? Hati Muslim masih merasa ragu, tapi Muslim harus bersiap dan berangkat. Dari balik jendela mobil yang terus melaju, Muslim menatap desanya dengan rasa kehilangan. Sedih. Di perjalanan ibu berpesan agar Muslim berusaha sabar dan menjaga sholatnya. Tubi, kita harus terus sholat ya, walaupun kita merasa khawatir, sedih. Semoga Allah kasih Muslim lebih banyak kebaikan di Jakarta. Ibu menutup nasihatnya dengan sebuah doa. Apakah semua akan tetap sama di Jakarta? Sedih. Kita lama-lama jadi seneng kok. Oh gitu, walaupun kita pindah tapi lama-lama kita seneng kok. It starts with sadness ya, because you still can't let go. Juga kalau kita mau ke situ juga, pasti Muslim mulai nggak mau ke sana. Sesampainya di rumah kakek, nenek mengantar Muslim ke kamar barunya. Dari luar suara azan terdengar. Kakek bukan ke surau tapi masjid. Tapi kan masjid sama, tempat yang mirip, pikir Muslim. Muslim mau kek, walau masih tidak sama seperti sore yang biasanya. Sore itu Muslim sibuk dengan kegiatan yang mirip kebiasaannya di desa, yaitu apa Bi? Iya, tapi ada satu aktivitas yang tetap sama. Apa itu? Ngaji? Bukan ngaji. Di kampung, di halaman, di desanya dia bisa sholat sama ayahnya, dan di Jakarta dia bisa sholat sama kakeknya. Jadi dimanapun dia berada dia masih bisa sholat. Di masjid. Iya, sama kan? Itulah satu hal yang sama di desa dan di kota. Tetap pergi untuk sholat asar bersama-sama. Lalu sore ini Muslim main sama siapa dong? Ada nikmat yang pergi, ada juga nikmat yang datang mengganti. Jangan sedih dulu, suatu saat Allah pasti akan ganti nikmat yang lebih baik. Karena Allah itu apa Bi? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu penyayang, pengasih dan penyayang. Next. Setelah jamaah sholat asar bubar di luar masjid, Muslim tak sengaja mendengar obrolan 3 anak laki-laki yang sedang mencari sesuatu. Kotaknya warna merah totol-totol, kamu lihat nggak? Kata itu yang pakai baju merah ya. Emang kamu taruhnya di mana? Aku lihat, saut Muslim tiba-tiba. Wah, di mana? Tanya anak 3 tadi. Aku lihat di masjid, tapi di sebelah mana ya? Kata Muslim sambil mengingat-ingat. Kalau gitu, bantu kami mencarinya. Oh iya, tapi kamu siapa? Tanya anak berbaju hijau. Dan kamu siapanya kakek RT? Lanjut anak yang berkacamata sambil melihat ke arah kakek. Ternyata kakek kenal mereka. Gimana suara kakek-kakek? Assalamualaikum anak-anak soleh. Kenalin, ini cucu kakek. Jawab kakek. Waalaikumsalam kakek RT. Aku Muslim, kata Muslim memperkenalkan diri. Nek, aku juga Muslim, saut anak yang berkacamata. Aku juga, wah sama dong, ujar anak berbaju hijau. Aku juga. Kita semua Muslim kok, makanya kita sholat di sini, kata anak berbaju merah dengan ceria. Tapi maksud aku, nama aku itu Muslim. Nama kamu siapa? Oh, kata mereka bertiga kompak. Lalu mereka pun memperkenalkan diri satu persatu. Aku Oli, aku Bagas, aku Nawa. Kakek RT, boleh nggak Muslim bantu cari kotak Oli? Boleh ya, rayu Oli kepada kakek. Iya, dia minta tolong sama Oli soalnya, sama Muslim. Muslim melihat kakek, menunggu kakek memberi izin. Boleh dong, tapi nanti Muslim, Oli, Bagas, dan Nawa pulangnya jangan kesorean ya, jawab kakek. Siap laksanakan kakek RT, insya Allah. Nanti kayak tes.
Iya, Muslim, Bagas, dan Nawa lalu mulai bekerja sama untuk menolong Oli mencari kotak merah bertotol-totol itu. Mereka mencari ke sana kemari. Di luar masjid, nggak ada juga, kata si Nawa. Di dalam masjid, sulit sekali mencarinya, ya Allah. Akhirnya Muslim menemukan kotak Oli di waktu yang tepat. Tuh, mereka berempat ingin segera melihat apa isi kotaknya. Ternyata bekal dari Ibu Oli. Assalamualaikum anak-anak, sapa Pak Ustadz. Rupanya Pak Ustadz datang. Kelas mengaji akan dimulai jam 4. Waalaikumsalam Pak Ustadz, balas anak-anak. Oli batal menyuap makanan itu ke mulutnya. Kotaknya ditutup rapat-rapat. Muslim merasa canggung. Apa canggung, Bi? Takut. Enggak, canggung itu awkward. Namaku Muslim, Pak Ustadz. Masya Allah, ahlan Muslim. Muslim lagi liburan di rumah kakek ya, sambut Pak Ustadz. Muslim bukan liburan, Pak Ustadz, tapi Muslim pindah ke rumah kakek, jawab Muslim. Kurang semangat ya. Muslimnya kurang semangat. Ustadz lihat Muslim sepertinya sedih ya, harus kehilangan banyak hal karena pindah ke Jakarta, tanya Pak Ustadz. Muslim pun mengangguk pelan. Dulu Ustadz juga pernah pindah rumah loh. Tadinya Ustadz pikir di tempat baru itu pasti nggak akan seru. Jadi Ustadz waktu itu juga sedih banget seperti Muslim sekarang. Sama kan kayak Bia? Bia juga merasa sedih nggak waktu pindah ke Bali? Enggak kok, aku malah sedih karena bunda nggak sama aku. Waktu itu berapa bulan, Bi? 4 bulan. Bia kan nggak sama bunda di Bali, Bia di Ipu sama mama. Berpisah kita. Berpisah. Sama kayak Muslim juga, dia sedih harus berpisah dengan desanya, teman-temannya, mainannya, kambingnya, ayamnya, ya kan? Lalu makanan-makanannya. Terus apa kata Pak Ustadz? Lalu di tempat yang baru itu ternyata ada banyak nikmat yang datang. Seperti bunda juga sudah datang. Iya, nikmat Allah datang. Jadi nikmat itu datangnya dari mana ya? Allah. Dari Allah. Muslim dapat banyak nikmat ya waktu di desa, tanya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, jawabnya. Nah, Muslim tahu nggak siapa yang kasih Muslim semua nikmat? Nggak tahu apa yang. Wow, look at all of this beautiful color. Who paint this? Me. Bianca color all of this. Iya. Jadi nikmat Allah itu banyak kan? Allah gave us so many. Pas aku lagi sakit tuh aku gambarin ini. Iya, so many blessing. Allah gave us so many beautiful things. Bianca bisa makan yang enak-enak, bisa minum susu, bisa ketemu lagi sama bunda habis berpisah di Bali. Tuh, kata ustadznya, anak-anak saleh semua nikmat itu dari Allah datangnya. Contohnya apa yang Bia suka? Aku suka kucing. Iya, ingat nggak boneka Bia? Bingo. Iya, hilang. Bingo hilang di mana? Pantai. Di pantai, diambil orang. Aku tuh lagi ke pantai sama Angki subuh-subuh jalan-jalan. Ambil kerang-kerang, aku taruh di tulis-tulisan itu. Iya. Aku taruh di situ, tapi bingo aku pas aku datang hilang tiba-tiba. Terus ada seseorang yang habis jalan di mau ke bawah seperti aku kira kayaknya om itu deh yang ambilin bingo aku. Iya. Terus nggak lama itu Bianca dapat boneka lagi. Iya. Dari Baba. Iya. Boneka apa? Boneka dinosaur. Dinosaur, ya kan? Iya. Allah ambil nikmat boneka Bingo, tapi Allah ganti sama nikmat boneka dinosaur. Jadi Dinosaur pink. iya, jadi jangan takut kalau kita kehilangan yang satu, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Coba deh Muslim ingat-ingat, kata Pak Ustadz ya. Nikmat apa saja yang Muslim rasakan di desa? Nah, itu semua dari Allah datangnya. Sebagaimana Allah telah mengirimkan nikmat saat Muslim di desa. Tuh, jadi dari telur, teman-teman, ada susu, embe, ayam, keseruan main di desa. Insya Allah, Allah akan kirimkan juga nikmat buat Muslim selama Muslim berada di Jakarta. Tenang aja Muslim, ada Allah. Iya, ada Allah yang memelihara Muslim dimanapun Muslim berada. Allah itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran surat An-Nisa 132. Allah yang memiliki desa Muslim. Allah juga yang memiliki Jakarta. Nikmat yang Muslim rasakan di desa, yang Muslim rasakan di kota, semua itu Allah yang memberi. Allah pemilik dan pengatur seluruh tempat yang ada di langit dan di bumi. Setiap hari nikmat dari Allah terus datang, tak pernah berhenti. Ada nikmat yang pergi dan ada nikmat yang datang mengganti. Tugas Muslim itu bersyukur dan nurut sama Allah, pemilik langit dan bumi, karena Allah yang selama ini memberikan nikmat kepada Muslim. Coba lihat. Tuh, ada daun yang gugur, ada juga daun yang tumbuh. Kalau gugur artinya mati kan? Iya, daunnya udah kering dan mati. Tapi Allah tidak habis-habis
ininya, tumbuhin lagi. Gampang bagi Allah untuk tumbuhin daunnya lagi. Ya kan? Gak usah Hebat. di taman gitu. Gak usah ditanam ya. Bagas, Oli, dan Nawa ikut menyemangati. Mereka ingin Muslim tidak merasa sedih lagi. Mereka semua lanjut mengaji sampai jam 5. Selesai kelas mengaji, Oli berbagi bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Kata Ustadz, Muslim boleh ikut kelas mengaji besok bersama teman-teman. Muslim pun sejenak terlupa dengan kesedihannya. Tuh Bi, lihat, sore itu Muslim berjalan pulang ke rumah kakek sambil memikirkan nasihat dari Pak Ustadz. Memikirkan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan hari ini ketika Muslim di kota. Ternyata banyak juga. Muslim jadi percaya Allah mampu mengirimkan nikmat kepadanya dimanapun dia berada. Kata Pak Ustadz, tugas Muslim adalah bersyukur dan nurut sama Allah. Tapi bersyukur dan nurut sama Allah itu gimana caranya? Muslim mencoba mencari jawaban tapi belum berhasil menemukannya. Setiap manusia itu punya perasaan, iya nggak? Termasuk kamu, ada kalanya kamu merasa senang, tapi ada juga saat-saat kamu merasa sedih dan khawatir. Seperti yang Muslim merasakan ketika dia harus pindah ke tempat baru. Kenapa ya kita kadang merasa sedih dan kenapa kita merasa khawatir? Kenapa, Bi? Nggak tahu. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita kehilangan sesuatu, ya kan? Biar kehilangan boneka bingo, pasti sedih. Biar kehilangan bunda di Bali, gak sama bunda lagi ya waktu itu, biar sedih. Nah, kalau Muslim ini contohnya, kalau contoh kasusnya Muslim apa? Muslim jadi sedih saat harus pamitan dan berpisah dengan teman-teman, si Petok dan si Embe. Dan perasaan khawatir juga muncul ketika kita memikirkan hal-hal yang gak menyenangkan yang mungkin aja bisa terjadi di masa depan. Contohnya, kalau tadi kayak Bia jadi khawatir, terus gimana aku bisa main boneka lagi, aku gak ada boneka bingo lagi, terus aku main sama siapa dong gitu ya. Main boneka apa dong? Nah, kalau contoh kasusnya Muslim jadi khawatir saat memikirkan bahwa sepertinya aku sih membayangkan apa aja. Iya, membayangkan apa aja. Kalau Muslim jadi khawatir memikirkan bahwa sepertinya semua kesenangannya di desa akan hilang dan menyangka bahwa nggak akan ada gantinya di kota. Tuh, ini bisa terjadi karena Muslim nggak tahu pasti apa yang terjadi esok hari. Dia tuh anxious. Inna. Gimana sih? Nanti Bia bisa baca. Makanya ngajinya yang benar ya. Ternyata beda ya antara rasa sedih dan khawatir. Tapi kamu mau tahu nggak obatnya apa? Tahu nggak obat khawatir dan rasa sedih obatnya apa? Ingat Allah. Pintar. Obatnya adalah ingat Allah. You're so Setiap smart, hari. Bianca. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, kita bisa merasa sedih saat harus kehilangan sesuatu, tapi kita bisa jadi lebih tenang kalau ingat Allah. Karena apapun kesenangan yang hilang, Allah selalu ada. Dan Allah bisa ganti nikmat yang hilang itu dengan nikmat yang lebih baik. Jadi, kita jadi khawatir kalau mikirin hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kita jadi khawatir karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita bisa jadi tenang kalau kita ingat Allah. Walaupun kita nggak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah yang paling mengetahui apa yang kita butuhkan. Biar dengerin deh, percaya deh Allah akan selalu kasih yang terbaik buat kamu. Jadi gak perlu terlalu sedih dan khawatir. Yang penting kamu bersyukur dan nurut sama Allah. Allah janji, tuh Allah tuh udah janji Bi. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dan Allah gak pernah bohong. Bun, aku tuh mau minta pas aku sholat di masjid sama Angki malam-malam. Aku berdoa ya Allah, semoga aku tuh pas udah 6 tahun tuh aku mau jadi badminton. Pemain badminton? Iya. Why you just wants to be a badminton athlete? Ya, aku juga mau. Aku lihat Miss Lily lagi main badminton sama another ibu guru. Terus? And then that what motivates you to be a... Aku pikir aku bisa lompat kakinya seperti gitu, terus aku bisa gitu. Wow, it looks so cool. Jadi Biar mau, insya Allah. Makanya latihan Bianca bersungguh-sungguh. Nanti mau belajar dulu, beli yang ringan dulu, bolanya juga, raketnya. Oh iya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ih, seru banget. Ini mah bukan buat anak-anak, ini mah buat bunda juga. Bunda suka lupa untuk bersyukur. Dan bunda suka feeling so anxious. This book is so cool and it always touch your heart every time you read it. Tenang saja, Allah akan menjaga kita. Hi everyone, I'm Bianca and You ready to eat
telur, egg, Iya. scrambled eggs. Go, go, go. Alhamdulillah. Bye bye everyone. Alhamdulillah.